Saya hari ini akan menyampaikan atau memaparkan tentang rencana hasil kerja saya. Rencana hasil kerja sendiri adalah sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam waktu tertentu. Biasanya kalau kita sebagai P3K itu selama 1 tahun yang dibagi menjadi 4 TWJ. Isi RHK umumnya meliputi ada rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah indikator kinerja, yaitu tolak ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kegiatan tersebut. Berikutnya adalah targetnya, sasaran atau hasil yang diharapkan dalam periode waktu tertentu. Kemudian berikutnya adalah output, hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai dasar prinsip seperti akuntabel, kompetensi, kerjasama, dan inovasi yang harus diterapkan dalam pencapaian hasil kerja. Fungsi RHK sendiri adalah sebagai alat perencana dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, yang nanti dari masing-masing indikator ini saya akan membreakdown menjadi beberapa indikator sebagai rencana hasil kerjanya pegawai atau untuk saya. Nah, yang pertama adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau OSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipasif. Yang ketiga adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dan yang keempat, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Dan yang terakhir adalah terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Oke, di sini saya akan menyampaikan setiap bagiannya. Yang pertama pada RHK 1, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerja pegawai saya selama 1 tahun yang pertama adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas. Di sini nanti kita akan memilih salah satu tema yang ada pada PMM, dan nanti untuk outputnya itu adalah sertifikat PMM. Target dalam 1 tahun kami adalah 2 sertifikat. Jadi di semester 1 sertifikat, di semester 2 1 sertifikat. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokalnya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Output dari kegiatan ini adalah sertifikat seminar yang pelaksanaannya kurang dari 32 jam. 1 tahun kami menargetkan 4 sertifikat. Itu. Untuk yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Outputnya adalah sertifikat BIMTEK yang pelaksanaannya 32 jam atau lebih. 1 tahun kami menargetkan 2 sertifikat. Nah, untuk yang ketiga ini, saat ini saya sedang mengikuti pelatihan juga, yaitu yang PKDBI yang khusus guru bahasa Inggris, dan sampai hari ini juga belum selesai kegiatannya, yaitu baru sampai di pertemuan ke-8, dan itu luar biasa sekali untuk peningkatan kemampuan kita dalam mengajar. Jadi refreshment. Berikutnya yang keempat adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, di sini nanti outputnya adalah dokumen observasi dan dari persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Di sini kami akan bekerja sama dengan rekan sejawat atau berkolaborasi. Kemudian untuk yang kelima adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Seperti yang disampaikan oleh teman saya yang sebelum saya, Bapak Muhammad Syarif Usman, bahwasanya di sekolah kami juga ada kombel dari SMA
kegiatan MGMP itu ada yang namanya berbagi praktik baik. Kemudian untuk RHK atasan yang kedua, yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Rencana hasil kerja saya adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, di sini nanti outputnya adalah modul ajar, ATP dan CP atau perangkat pembelajaran kita yang akan kita gunakan dalam waktu 1 tahun. RHK yang berikutnya yang nomor 3, yaitu terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Rencana hasil kerja pegawainya adalah yang pertama, meningkatnya kerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Outputnya nanti adalah laporan wali kelas dan SK tugas tambahan itu nanti yang dari sekolah. Jadi nanti setiap kita melaksanakan apapun di dalam kelas kita bersama anak-anak, kita membuat dokumentasi untuk laporannya. Sekarang kan banyak sekali ya Bapak Ibu, ketika di dalam kelas itu anak-anak memiliki masalah yang sangat kompleks sekali dan luar biasa dan sering menemukan hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar kita sendiri. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, di sini nanti outputnya adalah laporan pembina ekstrakurikuler yang nanti termasuk ada rencana kegiatan, proposal dan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Di sini saya pernah bertemu dengan Pak Hendra, ya Pak ya, karena kita menjadi pembina pramuka untuk TLC kemarin. Kita di sana dan melaksanakan kegiatan itu juga salah satu dari kegiatan yang dilakukan oleh pembina ekstrakurikuler. RHK atasan yang keempat, yaitu pelaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Rencana hasil kerja pegawainya yang pertama adalah meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruktif yang adaptif pada semester 1, dan untuk yang kedua meningkatnya praktik dukungan psikologis yang berfokus pada ekspektasi pada peserta didik di semester 2. Ini yang kita bagi di PMM itu Bapak Ibu, pengelolaan kinerja di PMM itu, dan di sekolah juga dibagi menjadi beberapa kompel. Nanti outputnya adalah dokumen observasi berdasarkan kompel masing-masing ketika kita berkolaborasi dengan teman kita sejawat. RHK yang terakhir adalah terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Rencana hasil kerja pegawainya adalah terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan, perangkat, penilaian dan asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Outputnya adalah perangkat guru yang berupa data nilai, rubrik penilaian, dan data hadir. Ini sumbernya saya letakkan di sini dari detail SKP yang ada di IPAM. Ya, demikianlah pemaparan dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu dari SMP Bisa Berita yang telah menyampaikan RHK-nya secara panjang lebar tadi ya Bapak Ibu. Ya baik, mungkin dari panjenengan ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, monggo Bu. Terima kasih untuk Bu Ika. Saya mau bertanya, bagaimana untuk pembelajaran bahasa Inggris ya itu untuk menerapkannya di dalam kelas, terutama pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bu Siti. Untuk pembelajaran bahasa Inggris agar lebih interaktif dan efektif pada siswa, bahasa Inggris itu sebenarnya tidak sulit, English is fun, menyenangkan.
luar biasa. Di rumah kan banyak pekerjaan ya. Seperti pas seminar ini kan luar biasa gitu. Mengerjakan ini sampai begadang-begadang mengerjakan. Siapa yang semangat sampai begadang? Bu Rita? Kadang-kadang ketika seperti itu kan ketika dalam kelas sudah sini penuh terus kita marah-marah. Kita tetap harus membahagiakan diri sendiri dulu ya. Kita harus membuat mereka senang dengan kita bahagia dulu. Kalau kita bahagia pasti anak-anak juga akan senang. Nah, dalam pembelajaran interaktif dengan siswa, saya biasanya kalau di kelas itu ketika masuk kelas, saya selalu memberikan ice breaking. Ice breakingnya pakai bahasa Inggris, Bu. Nah, mereka saya minta untuk membuat, kan saya kan dari kelas 12, saya membuat mereka untuk membuat kalimat conditional sentence. Jadi yang blok sana membuat sendiri, yang blok sendiri, dan itu nanti saya acak. Mereka membuat if clause-nya, yang satu membuat main clause-nya. Jadi kadang-kadang ada yang nggak nyambung, Pak. Di sini membuatnya if I have much money. Yang sini jawabnya I will sleep all day long. Mereka langsung tertawa. Nah, kok tidak nyambung, kadang-kadang dari sini apa, di sini apa nggak nyambung. Kalau pas nyambung itu mereka senang, tapi kalau pas nggak nyambung lagi mereka malah tertawa sampai luar biasa sekali. Terus seperti itu, jadi hanya memberikan pembelajaran yang interaktif seperti ice breaking itu, tapi dengan menggunakan pembelajaran bahasa Inggris. Begitu, Bu. Jadi kami ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika yang telah memberikan satu jawaban tadi. Monggo kami persilakan untuk Bapak Teguh Prayitno memberikan motivasi kepada Ibu Ika. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk 7 peserta itu kan sebenarnya kan sudah luar biasa. Kemudian untuk BPK itu kan sudah melalui proses uji kompetensi. Dan saya yakin teman-teman pasti bisa. Pasti bisa. Kalau Bu tadi berikan kalau yang pembelajaran berbahagia. Biasa kata ibu guru sih nggak bahagia itu gaji sedikit. Sama manusia wajar. Apalagi sekarang kan digalak-galakkan belum merdeka sok salah hati. Artinya soalnya saya mengatakan merdeka itu sangat berdiri. Apapun itu, ujung tombaknya tetap jadi. Perubahan saya tidak begitu signifikan kalau panjenengan tidak belajar sendiri. Setiap orang memiliki gaya seni sendiri di dalam mentranslasi bahasa Jawa. Ini mengalami 13. Kebetulan saya struktur nasional kuliah kemana-mana. Teman-teman berbagi waktu itu bukan dalam masa ini model media. Penguasaannya sangat kurang, jadi kok saya sebenarnya juga bilang seperti itu. Untuk di Indonesia sebenarnya model media itu tidak begitu signifikan. Budaya kita beda dengan budaya Eropa. Eropa sedikit. Belum merdeka itu kan gayanya kayak Finlandia. Belum merdeka itu kan sedikit mengatur di Finlandia. Finlandia itu ngomong sedikit. Dari ras yang sama, bangsa sama, tradisi sama. Belum kan Indonesia kan kabur. Indonesia tradisinya 100 punjul, sukunya 100 punjul. Makanya pendekatan-pendekatan itu lebih baik. Nah, saya bagaimana guru bisa dengan seninya sendiri, seninya karena tiap guru nggak jadi padanya. Dipaksakan pun enak alurnya. Ibarat yang masanya terus dikira bawangnya sana dia logo, belakangnya ya logo, bicongnya dia jadi ya memang bikin foto. Sing ngulek A atau sing ngulek B, jadi video rasa. Oh ini harus masuk ini longsor bulu. Waktunya kali 2 detik patah. 2 detik matang, kalau 2 detik kematang. Adanya apa buka? Ini apa? Insting. Guru lebih baik memiliki insting guru sendiri. Jadi kalau secara pribadi tinggal melengkapi gitu,
Mari karena ini sudah yang ke-7 kita istirahat sebentar, nanti kita mulai lagi jam 11. Nanti jam 11 kan mulai sampai mungkin dulu dapat berapa kali, habis dulu ya sisanya berapa. Nah lurusin apa langsung monggo kita lihat nanti. Jadi 1 jam bisa berpapat, kurang papat ya langsung ya monggo, mau berhenti dulu ya monggo. Jadi itu terima kasih, monggo bisa kembali dulu, monggo di stop. Ya baik, terima kasih Pak